Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, teman-teman, pagi ini saya pengen sedikit berbagi keluh kesah aja sih. Ya, selama partisipasi saya dalam apa yang kemudiannya disebut sebagai diskusi dan dialog antar iman, antar agama ya di media sosial, yang kadang yang malah menjadi kalau boleh saya bilang itu jadi kayak buah si malakama gitu. Niatnya bagus ya, tapi kadang-kadang yang saya sesali itu kok malah jadi saling tukar tukar ujaran kebencian gitu. Itu yang saya perhatikan belakangan ini gitu loh. Pertama tuh gini ya, mayoritas orang-orang di Indonesia itu menganggap agama itu hal yang sensitif gitu, hal yang sensitif dan hal yang sekiranya tuh gak usah dipersoalin. Nah, ini kan narasi dari kaum-kaum sekuler. Narasi dari kaum-kaum sekuler yang memang menganggap ya agama itu jangan dilibatkan atau jangan dimasukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ya kan? Jadi ibaratnya kayak ya udah gitu loh, agama tuh ranah privat gitu loh, ranah pribadi yang membidangi hubungan kita dengan Tuhan gitu kan. Nah, para teman-teman kita yang Kristen, saya nggak bisa menampik mereka berlindung di situ. Ketika mereka mengeluhkan teman-teman Islam ini di media sosial itu, beberapa kok ada yang hobi kali bahas tentang Bible dan Gospel, atau bahasa mereka waktu saya hargai aja lah, Alkitab gitu. Kalau saya lebih memilih menggunakan istilah Bible dan Gospel ya. Nah, itu teman-teman ya. Para Kristen berlindung di balik itu. Tapi ada juga beberapa saudara-saudara Islam yang berlindung juga di situ, di balik narasi itu, dengan mengatakan wah ini pemecah belah bangsa gitu kan. Bahkan salah satu senior saya, Habib Muannas Alaidit ya, mengatakan bahwa wah ini orang-orang ini adalah orang-orang yang terlalu fanatik membela agamanya gitu kan, orang yang terlalu keras gitu ya terhadap membela agamanya gitu, orang yang termakan taklid buta gitu kan, dan sebagainya. Itu gak bisa ditampik teman-teman. Itu adalah satu hal yang gak bisa ditampik, karena yang namanya pro dan kontra atau pra konto itu hal biasa ya. Nah, jadi faktor pertama mayoritas orang-orang di Indonesia ini adalah orang-orang yang sekuler memang, dan menganggap agama itu sebagai ranah privat ya, sebagai ranah privat, wilayah privat, wilayah pribadi ya buat saya gak apa-apa, gak ada masalah dengan penafsiran seperti itu ya. Itu kan pendapat dari kelompok yang memang
meminta agar Indonesia ini jangan mencampurkan agama di dalam kehidupan bangsa dan negaranya. Ya, dalihnya adalah ini adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Ya kan? Betul, Indonesia memang bukan negara agama, tapi kan Indonesia ini negara yang beragama dan berketuhanan. Kalau saya responnya seperti itu. Ya, tapi kalau Anda punya respon lain, itu no problem. Satu itu. Yang kedua, ya, faktor kedua, mayoritas orang di Indonesia itu beragama tuh dengan emosional, bukan dengan logika. Gitu loh. Beragama tuh hanya dengan melibatkan perasaan. Oh, ini iman saya, ini kepercayaan saya, ya kan? Oh, ini agama saya. Kenapa kok kamu usik-usik? Kenapa kamu ini? Nah, mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Masyarakat kita di Indonesia ini tidak terbiasa dengan, mungkin masih asing lah dengan studi perbandingan agama. Oke? Dengan perbandingan agama, dengan komparasi antar agama, dengan forum-forum diskusi, bahkan debate lintas agama, lintas iman. Dimana hal-hal yang tadi itu hal biasa di Amerika Serikat, di Inggris. Mungkin kalau Anda buka Speaker's Corner, nah itu ada seperti itu. Itu biasa teman-teman. Sangat, buat saya itu hal yang itu biasa sih. Nah, cuma bagi orang Indonesia itu nggak biasa, karena orang di sini menganggap agama itu sebagai sesuatu yang memang harus dibawa pakai perasaan gitu loh. Pokoknya, agama gua nih jangan lu usik-usik, jangan lu lu ganggu-ganggu gitu loh, dan sebagainya. Karena di sini orang menganggap agama itu sebagai sesuatu yang sacred, sebagai sesuatu yang sakral gitu loh, bukan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk diskusi secara atau dialog secara akademis dan ilmiah gitu. Makanya kenapa orang kok kayak banyak yang antipati dengan itu, ya. Yang ketiga, kenapa bisa berujung menjadi ajang untuk ujaran kebencian? Ya karena gak biasanya itu tadi. Orang menganggap kayak, wah ini ngapain lu nyalahin agama gua, ini kan ajaran agama gua, ini kepercayaan gua, orang ini iman gua gitu loh. Ngapain lu musik-musik iman gua, lu ngurus-ngurusin ikut campurin agama gua, mending lu bahas Al-Quran aja. Ngapain lu orang Islam bahas-bahas Bible, Gospel, dan ya sebaliknya juga, ngapain juga lu bahas-bahas Al-Quran, lu kan bukan orang Kristen, ngapain? Karena gak terbiasa dengan itu. Dan mungkin juga mohon maaf ya, di real life ya mungkin orang-orang seperti itu ada masalah pribadi dengan orang yang penganut agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian itu. Mungkin, saya gak tahu juga. Mungkin, ini kan saya berhak dong berasumsi demikian. Mungkin di real life itu dia mungkin yang Kristen ada masalah pribadi dengan yang orang Islam ada masalah dengan orang Kristen atau bagaimana, itu saya nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab, saya terus terang nggak tahu ya. Jadi ibaratnya hal yang bagus dan konstruktif kayak begini tuh kok malah jadi seperti buah si malakama gitu loh ya. Karena di Indonesia ini orang beragama itu dengan emosi, dengan perasaan gitu loh. Malah bisa melarinya ke arah iman buta, blind faith, ngerti nggak? Malah jadi taklid buta.
taklid buta kawan-kawan. Nah, itu yang harus menjadi catatan dari kita semua. Ya, baik. Jadi mungkin sekian dulu ya, sedikit keluh kesah dari saya. Lalu bagaimana diskusi dan dialog antar agama, lintas agama yang baik? Ya, sebelum saya akhiri. Ya, dilakukan secara offline, tatap muka gitu ya. Kita bicara berdasarkan referensi akademis, dengan data ilmiah, dengan rujukan-rujukan akademis gitu. Saling bawa sumber rujukan masing-masing. Kalau yang Islam bawa Quran, bawa hadis, bawa kitab-kitab para ulama. Yang dari kalangan Kristen bawa Bible, bawa Gospel, ya, dan sumber-sumber yang kira-kira akademis dan ilmiah yang lain, gitu loh. Jadi ketahuan, oh ini memang niat untuk diskusi secara saintifik nih, secara akademis nih, ya. Oh ini memang niat nih orang ini untuk berdialog secara ilmiah. Dan ketahuan juga mana orang yang memang kelihatan banget pengen mengutarakan ekspresi kebenciannya kepada baik itu kepada yang Islam maupun kepada yang Kristen, gitu. Jadi menurut saya itu cara diskusi antar agama yang baik dan benar itu seperti itu. Nanti pembahasan detailnya pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.